Shalom saudara, kita kembali belajar renungan Alkitab. Topik kita pada kesempatan ini adalah gembira di atas penderitaan orang lain. Kita persiapkan terlebih dahulu dari Yakobus 5 ayat 5 sampai 6. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Kita kutip ayat ke-6. Saudara yang kekasih, gaya hidup orang kaya yang tidak jujur dan tamak digambarkan dalam pembacaan kita sebagai berikut. Tampil dengan busana dengan aksesoris yang indah dan mewah, dan gaya hidup foya-foya. Tujuan hidupnya hanya untuk menyenangkan dan memuaskan hatinya sendiri. Dalam ayat kelima, bagaimana kebutuhan untuk memuaskan nafsunya belum terpenuhi, maka tak segan-segan ia memeras atau memperdaya orang miskin yang berhutang padanya, bahkan menyerahkannya untuk dihukum dan dibunuh. Di sini dikatakan dalam nas, kamu telah menghukum dan membunuh orang yang benar. Dalam ayat 6. Saudara, kata kamu ditunjukkan kepada orang kaya yang tidak jujur dan tamak. Sedangkan orang yang dihukum dan dibunuh adalah mereka yang miskin harta dan tidak berdaya untuk melawan kebijakan orang kaya. Padahal si miskin tidak melanggar atau merugikan orang lain, tapi diperdaya dan diserahkan kepada hakim. Itulah sebabnya mereka dikatakan orang benar. Saudara yang kekasih, orang kaya kerap menindas orang miskin dengan riba atau pinjaman berbunga yang melampaui kewajaran. Jika orang miskin terlambat membayar hutangnya, maka si kaya menyeretnya ke pengadilan untuk diserahkan kepada hakim dan dihukum. Nah, saudara, ini kita bisa lihat pada pasal 2 ayat 6. Ternyata pada zaman Yakobus, para hakim juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup yang seperti kita baca di dalam Alkitab ini. Gaya hidup orang kaya, rupanya pada zaman Yakobus, para hakim juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup orang kaya yang tidak jujur dan tamak. Sehingga demi mendapatkan uang, ia tidak takut untuk menjatuhkan hukuman kepada orang benar. Tidak hanya itu, dikatakan juga bahwa orang-orang miskin dibunuh. Tanda kutip ya. Maksud dari kata dibunuh bukan dihilangkan nyawanya saudara, melainkan diambil miliknya yang masih tersisa. Padahal milik yang tersisa itu sangat dibutuhkan untuk menopang kelangsungan hidupnya. Saudara, ingat, Tuhan pasti akan menolong siapapun yang diberlakukan secara tidak adil. Sebaliknya, akan menghukum mereka yang bergembira di atas penderitaan orang lain. Dari Yakobus 5 ayat 5 sampai 6, seperti yang kita kutip tadi, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Marilah kita saudara menyadari, apakah kita telah menjadi seorang pelaku firman? Apakah tindak tanduk yang kita lakukan itu? Adakah kita merampas hak hidup orang lain? Adakah kita menindas orang lain? Mungkin kita tidak sadar bahwa kita telah merampas hak hidup orang lain, atau kita telah menindas orang lain, sementara apa yang menjadi hak hidupnya dia, hak azasinya dia, kita rampas dengan
kemauan kita. Mungkin dengan berbagai alasan, atau mungkin kita menimpakan dia salah dan sudah wajar kita melakukan hal seperti itu. Di sini dikatakan, saudara, agar kita jadilah anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Jangan merampas hak orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi akan ada imbalannya, akan ada balasannya. Jadilah berkat bagi sesama manusia, saudaraku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang ajaib, yang maha pemurah, yang maha kudus, ajarlah kami untuk tidak hanya memikirkan kebahagiaan kami, tidak hanya mementingkan kepentingan kami, tetapi ajarlah kami untuk dapat menjadi pelaku akan firman-Mu, menjadi orang yang suka berbagi, dan kami dapat menolong sesama kami, dan kami tidak mengambil apa yang menjadi hak mereka. Ajari kami, Bapa, agar kami dapat berhikmat di dalam kehidupan ini, dan kami dapat menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersama saya Maruli Tua Sinambela, Tuhan memberkati. Amin.